Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Dista selaku dosen pembimbing kuliah kerja praktik, kemudian pada rekan-rekan teknik listrik industri dan juga viewers yang saya sayangi dan saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kuliah kerja praktik yang berjudul tentang analisis pengaruh sistem eksitasi terhadap generator gas turbin di Blok 2 PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Nurul Fauzi dengan NIM 4004062050020, di mana pelaksanaan kerja praktik ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan di Jakarta 11 September 2023 sampai dengan 11 Maret 2024. Nah, untuk pendahuluan itu sendiri, dari latar belakang, generator merupakan salah satu bagian dari sistem tenaga listrik yang digunakan untuk mengkonversi energi mekanik yang berasal dari putaran turbin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan gaya gerak listrik. Nah, dalam proses pembangkitan gaya gerak listrik, selain putaran dari turbin, generator juga butuh arus penguat berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang ada pada kumparan rotor generator. Nah, arus penguatan inilah yang kemudian digunakan untuk mengatur besarnya tegangan keluaran sesuai pembebanan yang diterapkan. Jadi walaupun generator peralatan main equipment, namun dia juga butuh sistem-sistem pendukung. Nah, salah satunya adalah sistem eksitasi. Nah, profil perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang adalah anak usaha dari PLN yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Hingga tahun 2024, perusahaan ini memiliki 5 blok pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 2164 MW. Lokasi perusahaan berada di Jalan Pluit Karangayu Barat nomor 1 RT 12 RW 8 Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Untuk profil singkatnya, sejarah singkatnya, PT PLN dulu pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 memiliki nama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali 2. Kemudian berubah nama lagi menjadi PT PLN Pembangkit Jawa Bali dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2022, dan berubah nama kembali menjadi PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ini adalah layout dari UP Muara Karang, di mana untuk PLTGU Blok 1 didirikan pada tahun 1992 dengan gas turbin seri GMS 9001E. Kombinasi cycle-nya yaitu 3 GT, 3 HSK dan 1 ST. Lalu ada PLTGU Blok 2 didirikan tahun 2009 dengan gas turbin Mitsubishi seri M701F2 dengan kombinasi cycle-nya yaitu 2 GT, 2 HSK dan 3 ST. Lalu ada PLTGU Blok 3 didirikan pada tahun 2020 dengan gas turbin Mitsubishi M701F5 dengan kombinasi cycle 111, dan untuk PLT 45 dia masih menggunakan steam power plant Mitsubishi didirikan pada tahun 1981. Nah, ini adalah install capacity sebesar 2164 MW, Blok 1 500, Blok 2 714, Blok 3 550, dan PLTU 45 400 MW. Untuk dasar teori, yang pertama ada overview PLTGU, prinsip generator, bagian generator, dan cara kerja generator. Nah, untuk overview PLTGU, pengertian PLTGU adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU, di mana gas buang dari PLTG dimanfaatkan untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk sebagai fluida kerja dari PLTU dengan sebuah peralatan yang namanya RSG. Nah, jadi tentunya dengan ada RSG ini, PLTGU mempunyai efisiensi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PLTG. Karena pada sistem PLTGU memanfaatkan sisa panas gas buang dari PLTG tanpa penambahan bahan bakar. Nah, ini ada komponen utama PLTGU. Dari PLTG, kompresor utama, ruang bakar, turbin gas, generator, dan juga peralatan akseleri. Kemudian ada 2 HRSG, dan yang ketiga ada PLTU, tentu ada juga pompa, turbin uap, kondenser, generator, dan juga alat bantu. Nah, ini ada siklus PLTGU, di mana siklus PLTGU adalah siklus kombinasi antara siklus Brayton dan juga siklus Rankine. Nah, pertama-tama udara disedot oleh kompresor melalui air inlet filter ini sehingga memiliki suhu dan tekanan tertentu. Setelah itu, udara tersebut akan menuju ke kombuster atau ruang bakar. Nah, disinilah terjadi segitiga api, ada pemantik, ada bahan bakar, dan juga ada udara. Nah, kemudian terjadi pembakaran. Untuk pembakaran itu menyebabkan gasnya itu memiliki tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu menggerakkan sudut turbin. Nah, sudut turbin inilah
mampu menggerakkan generator, karena secara nggak langsung dari turbin dan generator dia terkoppel gitu. Nah, gas buang dari GT tidak dibuang, melainkan dia dimanfaatkan oleh HRSG. Di mana dalam HRSG ini ada beberapa bagian seperti economizer, ada evaporator, dan juga ada superheater. Nah, setelah itu ketika fase air tadi yang di HRSG ini dari fase cair menjadi fase uap, barulah dia akan menuju ke turbin ST. Nah, ketika sudut-sudut turbin di ST ini sudah bergerak, maka secara tidak langsung generator juga akan ikut bergerak. Nah, gas buang dari ST ini tidak dibuang, melainkan dimanfaatkan kembali dengan adanya peralatan kondenser. Nah, disinilah dalam kondenser ada kondensasi, perpindahan panas antara air laut dan juga uap. Nah, ketika perpindahan panas terjadi, maka fase air yang awalnya dia memiliki fase uap akan berubah menjadi cair dan kemudian ditampung oleh hot wheel, dan air itu tadi akan dimanfaatkan kembali untuk dipanaskan di HRSG. Ini adalah overview PLTGU untuk konfigurasi PLTGU Muara Karang Blok 2. Ini adalah 2 GT, 2 RSG, dan 3 ST. Untuk kelebihan yaitu fleksibilitas operasi maupun pemeliharaan lebih kompleks dibandingkan susunan 111 dan 221. Untuk kekurangan, efisiensi bisa jauh lebih rendah karena pemakaian sendiri untuk peralatan bantu ST lebih besar daripada konfigurasi yang hanya ada 1 ST. Yang intinya adalah prinsip generator, dia akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, berbeda dengan motor. Motor kan memanfaatkan energi listrik untuk diubah menjadi energi mekanik. Namun perlu diketahui bahwasanya generator juga akan berperan sebagai motor, terutama pada saat start unit, karena dia butuh prime mover. Jadi dia butuh prime mover dan juga SFC untuk penggerak mula. Nah, lalu untuk prinsip kerja, sumber DC masuk, dia akan melewati brush dan juga slip ring. Secara otomatis dari rotor akan terinduksi, sehingga di rotor itu akan menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang akan menginduksi kumparan pada stator. Hal inilah yang menyebabkan perpotongan medan magnet antara kumparan yang ada di rotor dan juga kumparan yang ada di stator, sehingga rotor akan bergerak. Hal ini selaras dengan hukum Faraday, di mana apabila medan magnet diputar memotong kumparan jangkar, sebaliknya kumparan jangkar diputar memotong medan magnet, maka pada ujung-ujung kumparan tersebut akan timbul gaya gerak listrik. Nah, ini adalah bagian-bagian dari generator. Ada stator ini adalah yang menimbulkan flux magnetik, di mana stator ini adalah bagian dari generator yang diam. Kemudian ada rotor, nah ini adalah bagian yang berputar. Kemudian ada bearing, dia adalah yang menjaga putaran pada rotor. Kemudian ada hidrogen seal, ini adalah sistem pendinginnya menggunakan hidrogen, kemudian diputar oleh rotor fan. Jadi yang mensirkulasi hidrogen ini adalah rotor fan. Lalu di sini ada juga starter core. Nah, ini kan dibuat berlaminasi. Fungsinya itu untuk mengurangi arus eddy yang diakibatkan karena losis. Kemudian ada starter frame untuk tempatnya stator. Lalu ada terminal basing, inilah yang akan dihubungkan menuju ke main trafo. Ada juga collector cover, di mana di sini adalah tempatnya exciter begitu. Mulai dari brush, kemudian ada slip ring, kemudian di sini juga ada turning gear untuk mempertahankan poros generator. Nah, untuk sistem konfigurasi yang ada di PLTGU Blok 2 dari PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang itu menggunakan 2 jenis eksitasi. Yang pertama ada brushless excitation system, di mana diaplikasikan pada unit ST1 sampai 3, lalu ada static excitation system yang teraplikasi pada unit 1 dan 2 GT. Untuk komponen sistem eksitasi, yang pertama ada trafo eksitasi, dia akan mengambil daya dari output generator untuk digunakan sebagai arus penguat pada sistem. Nah, kemudian ada AVR, mengendalikan arus penguat yang harus diinjekkan ke dalam rotor generator. Kemudian ada brush, dia akan mentransfer arus eksitasi dari sumber DC yang sudah terintegrasi dengan AVR menuju rotor generator yang terhubung dengan slip ring. Lalu ada rectifier yang akan menyerahkan arus AC yang berasal dari trafo eksitasi menjadi arus DC.
lanjut ke pembahasan. Nah, ini adalah konfigurasi atau diagram dari static execution system untuk GT2.1 dan GT2.2. Jadi inputnya dia akan mengambil dari keluaran generator, kemudian di dalam trafo eksitasi ini tegangan akan diturunkan dari 16,5 kV menjadi 500 volt. Dia akan diteruskan menuju ke ruang thyristor atau bisa thyristor bridge. Nah, kalau kita lihat di dalam SLD terlihat ini adalah thyristor di mana berjumlah 3 pasang. Dengan masing-masing thyristor dia memiliki NH fuse. Nah, di sini setelah arus melewati thyristor, setelah diselarahkan, dia akan melewati transducer, lalu dia akan melewati FCB dan juga akhirnya menuju ke kumparan rotor generator. Nah, kumparan rotor generator otomatis timbul medan magnet. Yang inilah yang menginduksi kumparan stator sehingga timbul gaya gerak listrik, generator berputar, ada daya tarik menarik antar kumparan stator dan kumparan rotor. Nah, untuk AVR ini dia berfungsi sebagai mensensing. Jadi dia akan mensensing 2 inputan untuk dari keluaran dan juga yang telah dia inputkan begitu. Jadi dia akan mensensing keluaran generator dan juga mensensing yang keluaran dari thyristor. Untuk AVR ini dia yang mensensing tegangan dan juga arus dengan PT dan CT. Lalu untuk setelah thyristor bridge ini dia mensensing arus dan juga tegangan dengan transducer begitu. Nah, untuk AVR ini berjumlah 2, di mana yang pertama AVRA ini yang beroperasi. Nah, namun untuk AVR yang with B ini hanya sebagai cadangan. Kenapa harus menggunakan thyristor? Jadi mungkin ada pertanyaan kenapa harus menggunakan thyristor? Karena di dalam thyristor ini kita bisa mengatur sudut penyalaan. Nah, sudut penyalaan nanti bisa berhubungan dengan tegangan output generator. Nah, untuk mengetahui seberapa handal nanti ya, kita harus paham dari karakteristik dari eksitasi begitu. Nah, ini saya mengambil data operasi generator GT2.2 PLTG Muara Karang Blok 2, di mana saya mengambil sampel data dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, untuk parameter pertama, kita harus tahu hubungan arus eksitasi terhadap tegangan generator. Nah, diamati bahwa tegangan tertinggi yaitu 16,51 terjadi pada pukul 8 dan tegangan terendah terjadi pada 16,44 kV terjadi pada pukul 9. Nah, terlihat bahwa ada fluktuasi naik turun namun tidak terlalu signifikan karena bisa dibilang masih batas wajar output generator. Nah, ini bisa diakibatkan ketika generator sudah mencapai batasnya 16,5 kV, maka dia akan menurunkan arus eksitasinya begitu. Lalu yang kedua, parameter yang kedua ada hubungan pembebanan terhadap arus eksitasi. Untuk arus eksitasi, daya aktif tertinggi pada pada angka 219,1 MW terjadi pada rentan waktu jam 2 dengan arus eksitasi sebesar 2148,2 ampere. Lalu untuk nilai terkecilnya yaitu 138,2 MW terjadi pada pukul jam 6 dengan arus eksitasi sebesar 1768,4 ampere. Sehingga kesimpulannya, ketika pembebanan naik, maka tegangan jaringan dan tegangan terminal generator akan mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan penambahan arus eksitasi untuk menjaga tegangan terminal generator agar tetap berada pada kondisi nominalnya. Lalu ada hubungan pembebanan terhadap frekuensi. Dapat diamati nilai tertinggi yaitu 219,1 MW terjadi pada waktu jam 2 dengan frekuensi sebesar 49,9 Hz. Lalu nilai terkecilnya yaitu 138,2 MW terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Sehingga dari pembacaan grafik bisa dikatakan ketika pembebanan yang berubah-ubah juga dapat menyebabkan fluktuasi pada frekuensi. Dengan nilai frekuensi yang naik turun, maka harus tetap dijaga
Sebab dengan adanya frekuensi yang tidak normal dapat menyebabkan aliran energi yang tidak stabil seperti over eksitasi dan juga under eksitasi. Kemudian ada hubungan arus eksitasi terhadap nilai faktor daya. Nilai cos terbaik adalah pada saat malam hari bernilai 1, tepatnya pada pukul jam 10 malam, sedangkan nilai faktor daya yang terendah yaitu sebesar 0,92 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Arus eksitasi yang diberikan juga bervariasi setiap jamnya. Perubahan nilai arus eksitasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap nilai faktor daya. Maka dapat disimpulkan arus eksitasi yang diberikan semakin kecil, maka faktor dayanya akan semakin bagus. Lalu ada hubungan arus eksitasi terhadap daya reaktif. Nah, diamati nilai tertinggi dari daya reaktif sebesar 81,3 mVAR terjadi pada pukul jam 2 dengan arus eksitasi sebesar 2148,2 ampere, sedangkan nilai terkecilnya pada 5,8 mVAR yang terjadi pada pukul jam 10 waktu Indonesia Barat dengan arus eksitasi sebesar 1460,4 ampere. Dengan pembacaan grafik di atas bisa disimpulkan semakin besar arus eksitasi yang diinjeksikan pada kumparan rotor generator, maka akan semakin meningkat pula pembebanan atau daya reaktif yang dihasilkan. Lalu ada hubungan daya reaktif terhadap faktor daya. Dapat diamati nilai tertinggi daya reaktif yaitu 81,3 mVAR terjadi pada rentan waktu jam 2 dengan faktor daya bernilai 0,9, sedangkan nilai terkecilnya yaitu 5,8 mVAR yang terjadi pada pukul 10 malam dengan faktor daya bernilai 1. Nah, dari pembacaan grafik di atas disimpulkan bahwa hubungan daya reaktif dengan faktor daya itu berbanding terbalik. Hal ini sesuai dengan teori di mana semakin besar daya reaktif yang terdapat dalam generator, maka akan semakin kecil pula nilai faktor dayanya. Nah, ini adalah perhitungan persentase tegangan supply pada generator sinkron untuk mengetahui seberapa handal generator atau seberapa siap generator untuk menghadapi pembebanan yang berubah-ubah. Nah, ini ada rumusnya yaitu persentase sama dengan V out generator dibagi rated voltage dikali 100%. Nah, untuk data jam 8 dia tegangan outputnya sebesar 16,49 kV dan rated voltage-nya 16,5 kV, sehingga dapat perhitungan bahwa minus 0,1%, di mana persentase ini kurang dari 100%. Lalu ada data jam 9, 10 sampai dengan jam 10 malam. Nah, kesimpulan dan saran. Nah, untuk sistem eksitasi pada unit GT 2.2, PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang merupakan sistem eksitasi statis dengan menggunakan brush, di mana arus penguatan itu diambil dari terminal generator itu sendiri atau bisa disebut dengan self excitation. Kemudian yang kedua, generator sinkron dapat bekerja secara optimal dengan cara mengatur arus eksitasi supaya terhindar dari gangguan seperti under excitation maupun over excitation, sehingga berdasarkan analisis karakteristik tabel operasi harian generator dan juga tabel perhitungan persentase supply tegangan menunjukkan generator sinkron pada PLTGU Muara Karang Blok 2 masih bekerja dalam keadaan yang aman dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh PLN. Dikatakan demikian karena setelah penulis menganalisis data dengan berlandaskan teori dan perhitungan menunjukkan generator sinkron tersebut masih stabil dan handal ditandai dengan beberapa parameter seperti nilai toleransi frekuensi kisaran kurang lebih masih 2% dan juga persentase toleransi tegangan output yang terhubung jaringan berada pada angka kurang lebih 5%, plus minus 5%. Nah, untuk yang ketiga, untuk perawatan sistem eksitasi itu harus diperhatikan dengan cara mengganti sikat arang tepat pada waktunya, pengecekan peralatan yang lain seperti trafo eksitasi, AVR, generator itu sendiri, dan juga pembelian pada panel kubikel sebagai penunjang sistem eksitasi. Lalu untuk saran, yang pertama lebih ditingkatkan dalam hal profesionalitas dalam bekerja, karena apabila setiap bagian menerapkan profesionalitas maka kinerja akan semakin lebih maksimal. Lalu untuk yang kedua, senantiasa memperingatkan kepada rekan kerja untuk selalu berhati-hati dalam bekerja atau harus sesuai dengan SOP yang ada agar resiko kecelakaan kerja bisa diminimalisir.
Yang ketiga, karakteristik sistem eksitasi ini harus selalu diperhatikan karena sistem eksitasi merupakan proses terpenting dalam generator untuk menghasilkan daya listrik. Dan yang keempat, untuk selalu dilakukan perawatan dan pengujian peralatan sistem eksitasi secara rutin dan teliti, misal penggantian dan pengecekan sekat arang, penggantian filter geno, AVR, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar performa dan kontinuitas generator dapat selalu terjaga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.